Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita yakin akan sesuatu, pada waktu satu hal kejadian, jangan panik. Tapi harus berpikiran jernih, lakukan apa yang harus dilakukan dengan benar. Ya. Jadi pada waktu perempuan Sunam itu sudah diberi anak, anaknya sudah beranjak besar, dia itu pergi berkunjung ke ayahnya yang sedang ada di ladang. Pada waktu dia berkunjung di ladang itu, tiba-tiba kepalanya sakit. Jadi, aduh kepalaku sakit. Ya. Nah, kepalanya sakit, lalu si ayahnya itu suruh pegawainya membawa dia pulang ke ibunya. Sampai di ibunya, ya ibunya tentunya menggendong dia, memeluk dia, ternyata anak itu meninggal. Pada waktu anak itu meninggal, seorang ibu anaknya meninggal di pangkuannya, tentunya dia panik ya. Tetapi tidak diberitahu kalau di sini panik, dia meletakkan anak itu di kamarnya Elisa yang dibuatkan dia itu. Ditaruh di tempat tidurnya, lalu pintu ditutup, dia turun, dia memberitahu suaminya, aku mau pergi ke tempatnya abdi Allah itu. Lalu suaminya bilang, loh ini kan bukan hari Sabat, ini kan bukan bulan baru, memang bukan waktunya dia ke sini, kenapa kamu ke sana? Udah, kamu tenang saja. Ya, dia mempelanai keledainya, dia pergi ke Gunung Karmel karena Elisa tinggalnya di sana. Nah, sebelum dia sampai, Elisa melihat, dia heran ya. Loh, perempuan Sunam itu datang. Gehazi, kamu tanya, apakah semua baik-baik saja? Nah, perempuan itu waktu ditanya hanya ya baik-baik saja. Tapi dia ingin bertemu dengan Elisa langsung. Dia datang menyembah ke kakinya ya, menyentuh kakinya. Sebenarnya Gehazi pikir, loh, kalau dia menyentuh ini ya abdi Allah ini tadinya mau disingkirkan, tapi Elisa mengatakan biarkan, hatinya sedang pedih. Lalu perempuan itu berkata, aku kan sudah bilang kepada kamu, memangnya aku minta anak. Nah sekarang pokoknya dia tidak memberitahu, aku sudah berkata jangan kamu mendustai aku, jangan memperdaya aku. Ya, ini saudara baca ceritanya di 2 Raja-Raja pasal 4 dan selanjutnya 18 dan seterusnya ya, sampai terakhir. Kemudian Elisa hanya memberitahu Gehazi, dia dikasih tongkatnya, dia bilang sudah kamu ke sana ya, ke tempat anak ini. Nah nanti di jalanan kamu jangan memberi salam orang, jangan juga menerima salam orang. Kalau orang memberi kamu salam, kamu diam saja. Jalan terus, bertemu dengan anak itu, tongkat ini letakkan di atas anak itu. Tetapi perempuan ini tidak mau. Dia bilang, enggak, demi Tuhan, demi hidupmu sendiri, aku tidak mau. Aku tidak akan pergi kalau kamu tidak akan melepaskan kamu. Jadi Elisa tahu bahwa dia pasti di dalam kebutuhan yang sangat. Lalu dia pergi bersama dengan perempuan ini pulang. Nah pada saat itu Gehazi juga memberitahu ya, dia sudah taruh tongkatnya tapi anaknya nggak bangun. Lalu dia sampai di rumahnya. Ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya Elisa. Ia masuk dan menutup pintu sehingga ia sendirian bersama anak itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ya, jadi mungkin dia melakukan CPR ya. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat.
Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam rumah itu ke sana kemari. Lalu ia naik lagi dan merebahkan dirinya di atas anak itu. Yang pertama kali tidak ada perubahan, dia coba sekali lagi. Ya. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Ya, jadi anak itu hidup lagi ya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, ia berkata, "Angkatlah anak itu." Anak ini, perempuan itu masuk menjatuhkan diri di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Nah, saudara-saudara, ini ya orang yang beriman teguh. Ini perempuan ini dia tidak panik. Yang penting dia pergi bertemu dengan Elisa dan dia minta dengan sangat ya, Elisa harus datang. Nah, Elisa juga bukan ini karena Elisa itu berkuasa ya, tetapi Elisa juga berdoa. Semuanya itu Tuhan yang berkarya melalui nabinya. Nah, saudara-saudara, kita mesti punya beriman yang teguh. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau punya iman sebiji sesawi saja kamu bisa. Kalau kamu memerintahkan gunung ini suruh pindah, gunung pun akan pindah. Waduh, sepertinya orang banyak yang beriman tapi imannya ragu-ragu ya. Ya sudahlah, kalau nggak bisa Israel. Jadi ini imannya teguh. Dia langsung bertemu dengan Elisa, dia panggil Elisa, Elisa mendoakan dan Elisa sampai 2 kali ya melakukan itu di atas tubuh anak itu. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dikatakan ya tadi ya. Jadi doa orang benar itu besar manfaatnya. Jadi saudara, jangan meremehkan doa dan juga iman ya. Harus iman yang teguh, percaya penuh. Wah, luar biasa. Ya, ini mukjizat ya. Anak yang dinyatakan sudah mati tetapi bisa bangun lagi. Ya, saudara-saudara, mari kita beriman teguh, kita percaya apa yang Tuhan katakan. Kita jalankan dengan taat dan setia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu penuh dengan cerita-cerita yang menceritakan keajaiban dari Tuhan. Biarlah kami juga sama seperti perempuan Sunem ini beriman teguh, percaya penuh bahwa Engkau dapat melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami iman teguh. Begitu juga semua orang yang merenungkan firman-Mu ini. Tuhan berilah iman teguh supaya mereka percaya penuh. Mereka berani bertindak. Dan supaya mereka yakin pengharapan ada di dalam Engkau. Jangan pesimis. Kami optimis Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi dengan kuasa dari Tuhan. Apapun yang kami minta dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan mengabulkan demi-Mu. Nama-Mu itulah Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita beriman teguh, percaya penuh, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta, jangan pesimis, kita harus optimis. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.